Pada pagi hari ini kita akan menjalankan praktikum yang akan kita jalankan pada hari ini adalah tentang uji glikosida. Nah, glikosida sendiri adalah bahan-bahan yang memiliki glukosa atau glukosida dan glukus non glukosa atau disebut aglikon. Sampel atau simplisia yang mengandung glikosida antara lain di sini kita bisa menggunakan tembakau untuk uji glikosida. Lalu yang kedua kacang almond, yang ketiga kita bisa gunakan seledri. Itu bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama kita gunakan tembakau, kita rajang halus seperti ini. Setelah kita rajang halus, kita maserasi untuk mendapatkan glikosidanya. Kita maserasi dengan etanol. Itu untuk persiapan simplisia yang pertama. Untuk simplisia yang kedua, di sini kita gunakan kacang almond. Kacang almond yang kita gunakan sebelum dimaserasi kita hancurkan terlebih dahulu dengan mortar dan stamper. Setelah kita hancurkan, kita maserasi dengan etanol yang dicampur dengan KOH atau KOH etanoli. Setelah kita maserasi, kita diamkan dulu. Lalu yang ketiga yang kita gunakan adalah simplisianya adalah seledri. Di sini kita menggunakan seledri yang segar. Seledri yang segar kita gerus terlebih dahulu, kita potong-potong lalu kita gerus. Dan setelah kita gerus, kita maserasi dengan etanol. Demikian untuk proses ekstraksinya. Lalu setelah itu kita masuk ke uji. Kita akan mulai untuk praktikum yang pertama. Simplisia yang dianalisis ini adalah amigdalus communis. Kemudian ada dua reaksi yang digunakan di sini. Yang pertama adalah reaksi dengan menambahkan cairan yang sudah difiltrat atau yang sudah dipisahkan antara supernatan dan ampasnya. Kemudian nanti supernatannya itu diambil. Nah, reaksi yang pertama itu adalah supernatan ditambahkan dengan FeCl3, kemudian ditambahkan dengan FeSO4 sesuai dengan konsentrasinya dan jumlahnya masing-masing. Dan ketika sudah dicampurkan antara cairan FeCl3 dan FeSO4, setelah itu dipanaskan pada suhu sekitar 60 sampai dengan 70 derajat Celcius. Nah, setelah dipanaskan baru ditambahkan dengan HCl. Kemudian nanti diamati perubahan warna yang terjadi di situ. Itu yang reaksi yang pertama. Kemudian reaksi yang kedua, cairannya tadi hanya ditambahkan dengan HgNO3. Kemudian nanti diamati perubahan warna dan apakah terbentuk endapan perak di dalam reaksi yang kedua ini. Baik, kita akan mulai untuk praktikum yang pertama. Stop. Yang pertama tadi kita ambil hasil dari filtratnya. Lalu setelah kita ambil hasil dari filtratnya, kita tambah larutan FeCl3. Lalu kita gojok-gojok dulu. Setelah kita tambahkan FeCl3, kita tambahkan larutan FeSO4. Lalu kita gojok lagi, kita biarkan dulu reaksinya berjalan.
Setelah kita tambahkan FSO4, kita panaskan di atas lampu spiritus. Pada saat memanaskan jangan diarahkan ke kita atau diarahkan teman kita, arahkan ke tempat yang kosong. Kita panaskan sekitar suhunya 60 sampai 80 derajat. Setelah suhunya cukup, lalu kita tambahkan larutan H2SO HCl. Untuk perbandingan larutannya kalian bisa lihat di modul kalian. Nah, setelah ditambahkan HCl, perubahan warna yang terjadi kalian bisa lihat. Oke, ini perubahan warnanya yang menunjukkan bahwa Simplicia tersebut positif mengandung glukosa. Simplicianya berupa Nicotiana tobacco. Kacang almond. Ini adalah untuk respon positif dari kacang almond. Mengandung glikosida. Oke. Yang kedua, kita ambil simplicianya tadi, masih tetap kita menggunakan kacang almond. Lalu kita tambahkan reagen Hg raksa hidroksida. Oke, kita amati apakah terjadi endapan berwarna silver. Di bagian bawah kurang dekat, kalian bisa amati bahwa di sana terdapat endapan berwarna silver. Belum fokus. Oke, ini endapan yang berwarna silver. Baik,
simplisia yang kedua kita gunakan seledri atau nama ilmiahnya Apium graviolet, di mana nanti seledrinya tersebut pertama ada 4 reaksi yang akan kita gunakan pada uji. Yang pertama itu kita tambahkan larutan asam asetat, yang kedua kita tambahkan feriklorida, yang ketiga kita tambahkan amonium hidroksida, dan yang keempat kita tambahkan NaOH. Kita ambil simplisianya. Karena ada 4 reaksi, saya ambil dulu semua simplisianya ke dalam tabung reaksi. Setelah simplisia tadi kita ambil reagen yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah asam asetat, kita goyang-goyangkan. Nah, di sini akan terbentuk endapan kuning. Oke. Untuk reaksi yang kedua, kita tambahkan FeCl3. Setelah penambahan FeCl3, larutannya akan berubah menjadi warna coklat kemerah-merahan. Setelah kita tambahkan FeCl3, untuk reaksi yang ketiga adalah kita tambahkan amonium hidroksida. Aromanya amonium hidroksida sangat menyengat sekali.
sini akan terjadi warna yang awalnya hijau akan berubah menjadi kekuningan. Kuningnya di sini sangat jelas, hampir sama dengan kuningnya kresek. Ini adalah warna kuning yang diperoleh dari hasil reaksi. Setelah itu yang terakhir kita gunakan adalah NaOH. NaOH yang kita ambil sebanyak 2 mili. Setelah kita tambahkan NaOH, larutannya tadi yang awalnya berwarna hijau akan menjadi kuning. Kuningnya kuning pucat. Oke, demikian untuk reaksi apium grafiolen. Oke, kita akan lanjutkan untuk Simplicia yang ketiga, yaitu analisis glikosida pada Simplicia nicotina tabacum, di mana ada 3 reaksi yang dilakukan pada hari ini. Yang pertama adalah cairan yang sudah disaring tadi ditambahkan dengan 2 ml CH3COH. Kemudian yang kedua, sampel cairan tadi kemudian ditambahkan lagi dengan HCl3, dan yang terakhir sampel ditambahkan dengan 2 ml reagen Tollens. Nah, ini sedikit ada revisi. Pada reagen Tollens ini nanti akan mengalami proses pemanasan dengan menggunakan Bunsen. Nah, bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi dan bagaimana cara pengambilannya? Mari kita ikuti. Oke, kita ambil Simplicianya, terutama cairannya, masing-masing di sini sebanyak 2 mili. Kita simpan dulu ke dalam tabung reaksi. Oke, sudah disiapkan cairan untuk reaksinya, kemudian siap untuk ditambahkan dengan masing-masing reagen. Yang pertama, kita tambahkan dengan CH3COOH sebanyak 2 ml. Ini saya ambil 2 ml. Saya tambahkan. Setelah itu digodok sebentar. Nah, ini kita gojok sebentar. Biar terjadi reaksi di dalamnya.
Oke, kita bisa lihat di sini terdapat endapan kuning dari sampel yang pertama ketika ditambahkan dengan CH3CO atau asam asetat. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada reaksi yang kedua, di mana sampelnya kita tambahkan dengan FeCl3 sebanyak 2 mili. Ini sampelnya berwarna coklat pekat. Setelah itu saya tambahkan dengan FeCl3. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terjadi perubahan warna ketika ditambahkan dengan FeCl3, di mana tadi pada awalnya itu berwarna coklat, kemudian di sini kita bisa lihat dia menjadi pekat. Nah, di sini menunjukkan warna lebih ke coklat kehijauan, atau ini lebih ke berwarna hijau pekat. Nah, kalau berwarna hijau pekat pun dia masih menunjukkan bahwa di sini ada glikosida di dalam nikotina tabakum itu sendiri. Kemudian reaksi yang terakhir ditambahkan dengan reagen Tollens. Ini reagen Tollensnya. Kemudian kita ambil reagennya sebanyak 2 mili. Masukkan. Nah, awalnya dia berwarna coklat. Setelah itu kita tambahkan 2 mili. Oke. Setelah kita tambahkan, kita gojok terlebih dahulu supaya larutannya tercampur di situ. Kemudian setelah kita gojok, baru kita lakukan proses pemanasan. Nah, di sini kita menggunakan bonsai. Oke, kita akan lakukan proses pemanasan dengan menggunakan bonsai. Kita jepit, ini kita bakar. Oke, sudah terbentuk endapan perak pada bagian bawahnya. Baik, untuk reaksi yang ketiga sudah selesai. Silakan dicatat di laporan untuk pembuatan laporan resminya. Terima kasih.